Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami sini tim Gasih langkah mundur langkah kencot. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali ya. Walaupun kami hanya bertiga karena rombongan Sragen sedang pulang kampung dan sedang menikmati liburan akhir tahun teman-teman ya. Dan kami tetap berangkat teman-teman karena kami masih diberi sebuah amanah, dimana amanah itu harus dijalani dengan sebaik mungkin dan sebenar mungkin teman-teman. Berkat support dan doanya dari sedulur semua, amanah itu sudah langsung saya dapatkan di tadi malam, di mana tadi malam saya bertemu dengan Fulan bin Fulan. Lalu saya disuruh untuk bertemu dengan pemimpinnya secara langsung. Dari pemimpin itu langsung memberikan rangkuman kitab itu teman-teman. Dan di saat ini sudah ada di tangan saya. Dan tadi sebelum berangkat ekspor, saya sudah mulai mempelajarinya teman-teman. Tentunya memerlukan waktu, karena di dalam rangkuman itu banyak sekali yang tidak ada tanda bacanya, gundulan. Itu memang memerlukan waktu dan konsentrasi yang penuh untuk memahami dan mengartikannya teman-teman ya. Bagi sedulur semua banyak sekali yang WA kepada saya, Mas, nanti saya ikut belajar. Nggih, teman-teman. Ya mohon waktunya, dikarenakan saya harus menuliskan ke dalam bentuk Indonesia paling tidak. Artinya itu bisa dibaca menggunakan bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua memang mengetik dari setebal ini buku itu bukanlah hal yang sebentar, karena kami mengartikan, memahami, serta mengetikkan sekaligus. Serta bertanya juga. Serta bertanya teman-teman. Ya mohon dimengerti. Bagi teman-teman yang mau mendaftar dulu ya silahkan di WA-kan saja. Nanti ke nomornya Mbak Wahyu, atau nomor saya, atau nomor Mas Diki. Nanti kalau memang itu sudah selesai disalin dalam bentuk bahasa Indonesia ya, nanti akan saya sebarluaskan ya. Nomornya berapa Diki? Nomornya Diki? Nomor saya ya. 087 862 153 729. Nah itu nomornya Diki. Di nomor saya pribadi di 082 353 127 354. Lah nomor admin yang responsif, yang dari dulu itu responsif nih saya. 82 153 ya. Mohon maaf nih. Nih di 082 135 923 226. Itu nomornya Mbak Wahyu yang langsung responsif. Kalau mau yang cepat nomor ini ya teman-teman ya, 082 135 923 226. Itu yang mau langsung responsif. Kalau mau yang slow ya nomornya Mas Diki, nomor saya. Monggo. Ya. Apalagi? Cukup. Intinya kita masih free. Ya, malam hari kita masih free. Sambil kita mempelajari rangkuman kitab itu, kita tetap bisa menghibur sedulur semua. Betul. Kita belum mendapatkan apa-apa ya, intinya kita free kosong, kita langsung berangkat. Kundilan aja apa kita ya, ngosogun. Mas yang kulit jimat mas. Mandang kendel ku ekspor. Gue ngapa gue jimat itu?
Eksplor akan medine ngarang medi. Pernah mandan kendel lagi lho, mandan wani mari ngalas. Nggak boleh saya apa gue. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tim, gas ya, langkah. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa lakukan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Oke, dan tim gas tidak menyarankan sebelum menonton tim gas itu harus beribadah dulu maksudnya mas. Tidak menyarankan untuk beribadah dulu. Menyarankan sebelum menonton gitu loh. Yo, saya yakin udah dewasa udah tahu lah. Gimana Gun? Jimat? Iya. Jimat. Jimat. Sogun dari kemarin ya sampai kuping saya panas. Jimat, Minta jimat. jimat terus. Gun. Iya. Tak marahin belum menarik jimat belum Gun? Iya, tadi lumayan nih. Sama aja Gun. Ini loh. Gun. Kamu yang seneng jimat ya. Betulan jimat ora masalah. Yang penting jangan mempercayai jimat. Nih. Caranya kayak gini Gun. Tutorial menarik Jimat. Kenapa ini pohonnya berbeda Gun? Dari yang tadi tuh. Kenapa? Apa Iya. itu sih? Ada Pohon pisang daunnya kayak daun kunyit. Iya kan? Iya. Ini berarti kan ada something, Ada sesuatu. yang menghambat pertumbuhannya. Nah, ini kalau dipelajari bisa Gun. Lah di bawahnya ini ada jimatnya Gun. Mohon maaf. Jujur nanti. Udah nggak apa-apa lah mas. Masih hidup ini mas. Sekalian aja Dit. Kita sekalian. Caranya ini Gun. Pertama kamu tarik nafas, Baca doa. 7 jam jangan sampai dilepas. Moet. Doa tali. Bismillahirrahmanirrahim. Jimat ngosok Gun, jajan munggah. Tuh Gun, cepet aja jalan Gun. Oke. Coba lihat ini. Coba lihat. Coba lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jimatnya. Untung gue. Jimat Gun. Jimat apa Gun? Besi kuning. Bahasa kerennya ya. Itu darah. Terus akhirnya. Oh, ini penak temen ngejim. Ya. Darah. Jimat man, jimat. Terus akhirnya. Aja didol Gun. Iya kita nggak, kalau kendel gua. Kendel. Ya Gun. Gue tanya kok sakit jimat. Pertumbuhannya kurang aja wit kiye Gun. Orang pertumbuhan awalnya pertumbuhan utek kan Gun. Siapa ini? Siapa lagi ya? Kita Gun, kayaknya. kameranya dinyalakan coba Gun. Udah. Seperti ada sinarnya ya. Kayaknya ki sing jimat ki. Hah? Wah, Jimatnya di panas ku. benar. Kemarin ini kayaknya ku ke. Beri lah. Boleh apa? Ke utuhnya sinari ki lho. Ya, kok mesti kalian sing jimat gue. Si jimatnya panas. Iya kayaknya ki sing nunggu jimat ku. Ya ana minta maaf mana? Mas Johanna. Tuh Gun lah. Hah? Bah. Utuhnya sudah Bang. Nunggu panas.
Bosan. Berarti Mas. Assalamualaikum. Ada keperluan apa, Tuhan? Ya, saya sendiri sana. Seperti ini, Tuhan. Jika memang Tuhan mau berkomunikasi dengan saya menyediakan media untuk berbicara lebih gampang dan mudah. Pilih saja, silahkan Tuhan. Oke, silahkan. Selamat malam manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tuhan. Selamat malam. Ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan kepadamu manusia. Perihal apa itu Tuhan? Saya sejujurnya telah memperhatikanmu sejak lama. Dan saya melihat dirimu memiliki prinsip yang kuat, memiliki keteguhan hati yang tidak bisa digoyahkan, dan dirimu memiliki sifat dan watak yang sangat baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Akan tetapi di sini, dengan semua sifat yang kau miliki, sangat disayangkan manusia. Sangat-sangat disayangkan bahwasanya engkau di ajaran yang kurang tepat. Kalau boleh menyarankan, dan kalau boleh berkenan, dengan semua sifat yang kau miliki, dengan semua perbuatan yang kau lakukan, akan lebih baik engkau ikut dalam ajaranku. Mohon maaf sebelumnya Tuhan. Tuhan mengatakan saya kurang tepat di mana Tuhan? Di sini, dari semua sifat, semua tingkah laku dan perbuatan yang kau lakukan, kau kurang tepat di ajaran yang kau anut sekarang. Kepercayaan maksud Tuhan, agama. Akan lebih baik dan lebih tepat dengan semua tingkah laku dan perbuatan kebaikan hati yang kau miliki, dan juga ketulusan yang kau punya, dan segala amanah-amanah yang kau terima, dan tanggung jawab yang kau lakukan, akan lebih tepat jika engkau ikut dalam ajaranku. Itu jika memang engkau berkenan. Jika dirimu tidak berkenan, tidak masalah. Itu adalah pilihan dari dirimu manusia. Ya. Seperti yang Tuhan katakan, saya memiliki keteguhan yang kuat, apalagi perihal sebuah kepercayaan.
kepercayaan ini sudah mendarat daging di dalam diri saya, sudah mendarat daging di keluarga saya. Saya tidak pernah main-main mengenai sebuah kepercayaan. Jika memang menurut Tuhan kepercayaan saya kurang tepat, itu menurut Tuhan sendiri. Akan tetapi beda menurut saya. Menurut saya kepercayaan yang sedang saya anut justru itu kepercayaan yang paling tepat untuk diri saya. Sudah saya duga dengan semua sifat yang kau miliki, kau pasti akan menolaknya. Akan tetapi tidak ada salahnya jika saya menawarkan seperti itu. Ya, tidak ada salahnya. Ya, saya terima kasih atas kepeduliannya Tuhan terhadap saya. Ya, memang namanya berumat beragama, kita harus saling menjaga dan menghargai. Saya menghargai kepercayaan yang engkau anut. Cuma menurut saya akan amat sangat disayangkan dengan semua tingkah laku, semua sifat, watak, dan keteguhan hati yang kau miliki itu. Mungkin menurut saya akan jauh lebih sempurna jika semua apa yang kau miliki itu akan ikut dengan ajaranku. Sebelumnya mohon maaf, itu ajaranmu berarti dirimu itu Tuhan atau kepercayaanmu? Kepercayaanku. Saya bukanlah Tuhan. Saya hanya makhluk ciptaan. Di sini, semoga saja Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih atas tawarannya. Ya, kita saling berdampingan saja. Selagi Tuhan masih di jalan dan kepercayaan Tuhan, silahkan lakukan sedemikian rupa. Dan saya menjalankan apa yang menjadi kewajiban saya dan kepercayaan saya selama ini. Ya, tidak ada salahnya jika memang Tuhan bersilaturahmi dan bersahabat. Itu tidak ada masalah. Baiklah, terima kasih engkau tidak marah atas permintaanku. Dan terima kasih Mbak juga engkau mau bertoleransi dengan apa yang saya percaya. Ya, memang ajarannya seperti itu Tuhan. Kita disuruh untuk saling menghargai, terkecuali jika memang ada salah satu makhluk yang dalam kebingungan. Nah, itu baru kita beritahu kepada mereka. Jika memang lagi sedang teguh-teguhnya, sedang kuat-kuatnya, kita saling menghargai saja lah. Baiklah, saya hanya bisa berharap engkau selalu bisa menjaga apa yang selama ini engkau berbuat. Amin. Dan semoga saja di jalan ajaran yang engkau anut ini dapat membimbingmu dengan baik. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, saya doakan semoga Tuhan juga tetap menjadi yang terbaik untuk kepercayaannya Tuhan. Dia lakukan yang terbaik. Saya yakin di setiap kepercayaan yang benar itu selalu mengajarkan sebuah kebenaran. Baiklah,
Terima kasih banyak atas waktunya manusia. Jika kelak engkau berubah pikiran, engkau bisa memanggil saya. Ya, saya selalu berdoa semoga saya tetap istiqomah di kepercayaan ini Tuhan. Baik, memang sifat dan watak seperti itulah yang sangat dibutuhkan. Saya pamit terlebih dahulu. Selamat tinggal. Maksud apa enggak Kun kamu Kun tadi Kun? Enggak. Hah? Enggak maksud. Enggak maksud. Ya Pak, pindah agama ya maksudnya. Iya. Berarti ada makhluk yang menawarin. Itu bukan makhluk. Hah? Bukan. Ya dia punya agama kepercayaan, menawarin. Apa kamu mau enggak? Ikuti dengan kepercayaanku, kurang lebih pembahasannya seperti itu, cuma dengan cara yang halus. Ya saya langsung menghargai, dia juga menghargai saya, luar biasa. Ya namanya memang harus seperti itu ya. Jadi tidak timbul perpecahan terus menerus, nggak ada habisnya. Apalagi khususnya sesama manusia ya. Bangsa jin saja seperti tadi menawarinnya itu bagus, halus, tidak memaksa. Ya kalau kamu mau, tidak masalah. Yang penting kamu tetap di ajaranmu dan selalu berbuat kebaikan. Begitu juga dengan diriku. Stop. Kon pindah maksudnya. Bukan suruh pindah. Ya maksudnya. Ditawarin mau, kalau mau ya ayo gitu loh. Maksudnya nawarin Mas Danang kon pindah percayaan gitu. Nawari kon pindah ya maksudnya. Iya. Login ya. Hah? Login. Lock out. Login dan lock out. Login. Nggak mau gak kon? Promosi. Promosi. Promosi apa? Promosi kepercayaan. Oh promosi. Kamu bisa ikut? Ada ya Gun, kamu dulu ikut ya? Kaya nih. Promosi tak banjir duit, promosi kun. Baik teman-teman ya. Baru masuk bertemu dengan calo. Cakep. Enggak. Baik, malu baik. Ayo, jangan masuk. Ya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang matri alhamdulillah Kun. Yang matri Kun matri. Sebelumnya, bagaimana kabarmu cucuku? Alhamdulillah yang matri, saya dalam keadaan yang baik. Syukur alhamdulillah jika seperti itu. Ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan kepadamu cucuku. Mengenai apa itu yang matri? Engkau habis bertemu dengan siapa? Oh, setelah kemarin malam yang matri menemui saya, Fulan bin Fulan itu menyarankan saya untuk bertemu langsung dengan pemimpinnya untuk melakukan penyerahan kitab itu secara langsung kepada saya yang, dan alhamdulillah pas tadi malam saya singgah ke tempat beliau dan beliau langsung memberikan kitab itu kepada saya. Dan untuk saat ini yang matri, kitab udah ada di saya. Dan setelah saya baca-baca dan saya pelajari, memang agak lumayan sulit ya mungkin nanti jika yang agak sulit-sulit nanti saya juga perlu menanyakan itu terhadap yang materi. Syukur alhamdulillah jika seperti itu. Lalu tadi ada makhluk yang menemui dirimu. Siapa? Tadi siapa sih Gun? Oh ya,
Saya tadi bertemu dengan makhluk yang bercahaya kepalanya ya. Bercahaya kepalanya, dia masuk terus menawari sebuah kepercayaan yang ya intinya saya disuruh ngikut. Alangkah baiknya jika engkau disempurnakan menggunakan kepercayaan yang saya miliki, kurang lebih seperti itulah ya. Lalu dengan pertanyaan itu yang dilontarkan terhadapmu, apa jawabanmu, cucuku? Ya saya, karena beliau pun menggunakan perkataan yang halus, baik dan menghargai, saya juga sebaliknya ya Matri. Ya saya menjawab, ya terima kasih atas tawaranmu, ya tapi mohon maaf, saya tetap teguh dengan apa yang menjadi kepercayaanku dari saya lahir sampai sekarang. Saya nggak pernah main-main untuk mengenai sebuah kepercayaan. Saya tetap berdoa kepada Tuhan, ya semoga saja Tuhan memberi saya hidayah serta istiqomah untuk menegakkan kebenaran dan kepercayaan yang saya anut selama ini. Ya kurang lebih seperti itulah yang. Syukur alhamdulillah jika memang itu adalah jawabanmu. Yang saya takutkan dengan pendirianmu yang sangat kekeh itu, jawabanmu itu menyakiti hati beliau. Ya insya Allah dengan apa yang saya ucapkan sih insya Allah tidak ya. Saya juga memandang beliau adalah orang baik, cara pengucapannya dan penyampaiannya pun halus. Saya pun sama demikian yang saya pun menjawabnya dengan secara halus dan sebaik mungkin ya. Baiklah, alhamdulillah. Beliau memanglah makhluk yang baik, cucuku. Siapa sebenarnya beliau yang Matri, kalau boleh saya tahu? Saya mengenal beliau. Beliau itu bisa disebut salah satu petinggi-petinggi dari kepercayaan yang lain. Beliau pun sangat menghargai kepercayaan yang saya anut. Oh berarti beliau mengenal dekat dengan yang Matri. Saya mengenalnya. Saya pun begitu. Saya pun menghargai kepercayaan beliau. Begitu pula dengan beliau. Kita saling menghormati kepercayaan kita masing-masing. Ya insya Allah ya yang ya mungkin kalau menurut saya sih saya menjawab dengan sebaik mungkin, tidak menyakiti hati beliau ya. Perihal di sananya itu seperti apa ya saya tidak tahu. Juga memang ya, adab kan jauh lebih penting daripada ilmu itu kan ya. Yang Matri pernah ajarkan kepada saya. Apalagi mengenai sebuah kepercayaan itu sangat ya sensitif lah ya. Benar sekali. Di dalam sebuah kepercayaan itu sangatlah sensitif dengan hati, cucuku. Iya ya, makanya harus hati-hati banget. Jika kita tidak menghargai kepercayaan dari makhluk lain, yang ada kita menjadi sasaran bagi mereka yang mempercayai kepercayaan itu. Maka dari itu, di ajaran yang kita anut, kita diajarkan untuk menghargai mereka semua. Dan di ajaran yang kita anut itu, kita tidak boleh memaksakan
kepercayaan kita terhadap mereka, makhluk-makhluk yang tidak percaya dengan kepercayaan kita. Ya, ya. Ya. Insya Allah ya. Saya tidak menyakiti, insya Allah ya. Ya salam saja, walaupun itu sahabatnya yang mati ya. Jika nanti yang mati bertemu, jika ada salah kata dari saya nitip minta maaf ya. Baiklah, alhamdulillah kita masih diberi kekuatan hati kita untuk memegang teguh apa yang selama ini kita anut. Iya ya. Berarti yang Madri kawan dekat dengan beliau, walaupun beda kepercayaan ya. Saya sering berbicara dengan beliau. Kenapa yang Madri tidak tunjukkan kebenaran itu yang biar satu tujuan itu yang apa alasannya yang? Seperti yang saya katakan, saya pun tidak bisa memaksakan kepercayaan yang saya anut terhadap beliau. Tentu saja saya menunjukkan kebesaran-kebesaran yang dimiliki oleh kepercayaan yang saya anut. Begitu pula dengan beliau. Beliau pun menunjukkan kebesaran-kebesaran yang dimiliki oleh kepercayaan beliau. Kembali lagi, jika hati kita belum tersentuh dengan kepercayaan yang kita anut, mereka tidak akan mengikuti jalan yang kita percayai. Ya dari pelajaran itu ya yang terkadang saya itu merasa menjadi manusia yang sangat beruntung ya. Kenapa saya merasa beruntung ya? Ya, sejak kecil saya sudah dilahirkan di kalangan Islam ya. Jadi tanpa harus saya mencari pun memang dari kecil saya sudah diajarkan mengenai ajaran-ajaran Islam. Terkadang saya bertanya-tanya ya. Terus bagi kawan-kawan saya yang lahir di tengah-tengah bukan Islam, sedangkan yang saya tahu Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadanya. Menurut sudut pandang yang Madri sendiri itu bagaimana? Ya mohon maaf ini bodohnya saya, terkadang saya berpikir seperti itu. Tidak masalah cucuku, itu adalah salah satu pertanyaan bentuk kepedulian dirimu terhadap makhluk ciptaan yang lain. Iya, ya. Dan memang benar, perlu kita syukuri bagi kita makhluk yang diciptakan di tengah-tengah kepercayaan Islam yang selama ini kita anut. Mengenai mereka, makhluk-makhluk yang diciptakan di tengah-tengah bukan Islam, tidak mungkin cucuku, tidak mungkin Tuhan menciptakan makhluknya itu di tempat yang salah. Tuhan menciptakan makhluk itu tentunya disertai bekal seperti akal, pikiran,
dan juga hati cucuku. Jadi, jika bayi itu diciptakan di tengah-tengah kepercayaan yang bukan muslim, tentunya setelah bayi itu dewasa, tentu pikirannya semakin luas, wawasannya semakin luas, dan hatinya pun semakin terbuka. Dan dengan itu, bayi itu akan mengenal dunia ini, mengetahui kebesaran-kebesaran yang diturunkan di dunia ini melalui akal dan pikiran yang dimilikinya. Setelah mereka mengetahui kebesaran-kebesaran itu, tinggallah hatinya, cucuku. Jika hatinya sudah tersentuh, terbuka ya, terbuka, hidayah ya, maka akal dan pikirannya yang akan menentukan mana yang harus mereka sembah. ya asal mau belajar berarti ya yang. Kurang lebihnya seperti itu, cucuku. Kita adalah makhluk ciptaan yang sangat-sangat sempurna adalah manusia, cucuku. Ya, ya. Manusia diberi akal, diberi hati, diberi pikiran. Tentunya tinggal bagaimana makhluk itu menentukan jalannya sendiri. Mengenai hubungan kita dengan kepercayaan yang lain, mengenai hubungan kita dengan makhluk ciptaan lain, itu hanyalah sebatas akhlak, cucuku. Perilaku kita yang ditunjukkan dengan makhluk yang lain, tingkah laku kita yang ditunjukkan dengan makhluk yang lain, perbuatan kita bagaimana, tutur kata kita bagaimana, mengenai kepercayaan, itu hanyalah urusan kita dengan Allah ataupun Tuhan. Tidak perlu kita menunjukkan ibadah kita kepada makhluk lain. Tidak perlu. Yang perlu kita tunjukkan hanyalah akhlak dan tingkah laku kita. Ya, saya memang pernah mendengar itu ya. Urusan kita dengan makhluk lain hanyalah akhlak. Perihal urusan Tuhan itu dapur kita. Gitu ya. Bisa disebut seperti itu. Baiklah. Lalu mengenai kitab yang diamanahkan untuk dirimu, sampai mana engkau mempelajarinya, cucuku? Apakah ada kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran itu? Saya baru buka bab yang pertama yang di dalam kitab itu, ya, walaupun itu banyak yang tidak ada tanda bacanya, sedikit-sedikit saya mulai untuk menerjemahkannya ya.
di halaman pertama saya ada sedikit yang saya tahu itu mengenai sebuah doa untuk pengobatan lah yang kalau bab pertama itu banyaknya itu pengobatan penyakit-penyakit yang mungkin sulit disembuhkan khususnya di bangsa manusia. Di situ dijelaskan kenapa seperti ini ya. Sedikit saya ya sambil berdiskusi ya yang Baiklah. karena gimana sih ya bacanya ya, seperti ini kurang lebih yang kalimatnya ya walaupun tidak sama persis ya kayak ginilah kurang lebih. Gimana sih? Mah ya, contoh penyakit mah itu disebabkan oleh tingkah laku yang ini itu ini akhirnya timbullah sakit mah gitu ya. Terus sakit migrain kepala itu sakit sering terjadi kepala di situ karena kita itu selalu berpikiran pusing ini ya, jadilah sakit itu dan inilah amalannya gitu. Ya kurang lebih saya sebatas baru baca sekilas seperti itulah yang ada sebab terjadinya sakit terus Dan juga ada cara untuk mengobatinya. iya ya, jadi di situ memang sumbernya itu dijelaskan, juga solusi pengobatannya pun dijelaskan. Baiklah, jika nanti engkau sudah selesai untuk mempelajarinya, apakah saya diperbolehkan untuk belajar juga, cucuku? Oh, dengan senang hati tentunya. Nanti juga saya di bab-bab pertengahan mungkin saya akan kesusahan untuk membacanya ya. Di lain sisi kan saya amanahnya seperti ini ya Mas. Sebarkan ke sanak saudara. Tentunya dengan bacaan yang tidak ada tanda bacanya kan tidak semua itu bisa yang bagaimana saya kasih tahu kepada istri saya sedangkan istri saya tidak bisa membacanya, otomatis dengan itu saya akan membawakan beban sebuah pekerjaan di mana saya harus mengartikannya, menerjemahkannya untuk supaya bahasanya persis sama saya yang biar gampang dipahami. Nah itu yang mungkin saya memerlukan waktu lama. Disitulah titik dari amanah yang besar itu, cucuku. Jika engkau berhasil melakukan itu semua, itu tandanya engkau berhasil menjalankan amanah yang besar ini. Dan semoga saja dengan lelahnya pikiranmu, lelahnya tubuhmu, engkau bisa menjalankan amanah itu dengan sebaik mungkin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya doakan saja yang karena ini amanah bukanlah pekerjaan mudah. Doakan saya untuk selalu sehat yang materi juga sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga saja cucuku, dengan amanah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi hal-hal yang baik kepada dirimu. Ya. Selalu mempermudahkan jalanmu. Amin. Tentunya Allah itu tidaklah akan tinggal diam begitu saja, cucuku.
hal yang buruk pun itu dipermudahkan. Apalagi hal-hal yang baik tentunya akan ada jalannya, cucuku. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk mencari jalan itu. Ya, yang siap ya. Saya bangga dengan dirimu. Dan saya merasa bahagia mendengarkan, mengetahui cucuku ini diberi amanah seperti itu. Ya, Apalagi jika nanti saya mendengar cucuku berhasil menjalankan amanahnya. Itu suatu kebanggaan untukku, cucuku. Baiklah. Saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu. Dan semoga saja masalah sebesar apapun yang datang terhadapmu selalu ditunjukkan jalan untuk menyelesaikannya. amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah cucuku. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan darimu untukku? Atau apakah ada hal yang ingin engkau tanyakan kepadaku? Untuk sementara ini saya rasa sudah cukup ya. Nanti jika memang saya kebingungan, nanti saya panggil yang Madri tentunya. Jika nanti saya bisa membantu, itu akan sangat senang sekali cucuku. Iya. Baiklah jika seperti itu. Saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat pagi. Alhamdulillah ini sudah siang, sudah pagi. Langsung di kuliah pagi sama yang Madri. Apa? Kuliah pagi? Ya, Gimana? untung pagi. Kuliahnya gimana? Hah? Ya, kuliah dah. Ya, isinya apa kuliahnya? Isinya apa Gun? Jangan malah tidur. Tidur. Ceramah. Oh, matanya kaput. Apa Gun? Isinya Gun? Apa isinya? Oh, sampai parah mas, sampai berbeledek. Baik teman-teman, ya alhamdulillah. Tadi pesan dari yang Madri seperti itu. Terus di sini saya mengucapkan terima kasih ya sebanyak mungkin kepada sedulur semua yang sudah mensupport saya. Dan saya ingin melaporkan ya, barangkali ada salah satu sedulur atau salah 5 atau salah 10 atau salah 100 Salah 1 juta ya. ya, yang belum mengetahui mengenai selesainya Masjid Darussalam. Masjid Darussalam Yang itu ya, yang di dulu depan. kita bareng-bareng bangun itu untuk saat ini memang sudah digunakan untuk ibadah. Operasi. Sudah operasi ya. Ya kan operasi. Bangunannya sangat bagus. Alhamdulillah ya. Yaitu ada salah satu sumbang siurnya dari sedulur semua ya. Kalau tidak salah ya, dari saya meminta bantuan ya kepada sedulur semua dan yang lainnya ya, hasil kerja payah ya untuk membangun masjid itu sekitaran dapat berapa sih? 40-an ya. 40 atau Ya. 50 sih.
waktu itu 40-an lah. 40-an ya. 40-an juta teman-teman, itu sangat membantu tuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak lah. Terus ada yang menyusul ya, itu nggak bareng sih soalnya teman-teman ya. Saya ngajukan proposal sini, ngajukan proposal sana sini ya, karena memang itu membutuhkan oh ya miliaran mungkin ya. Besar sekali. Besar ya. Ya, alhamdulillah. Soalnya masjidnya pun alhamdulillah dibangun dan sekarang mewah ya. Bagus, nyaman. Nyaman untuk rumah ibadah kan. Ya. Alhamdulillah ya teman-teman, terima kasih banyak. Ya semoga yang ikut membantu Masjid Darussalam itu pahalanya senantiasa. Amin, berjalan terus ada orang ibadah, Iya. pahalanya diberi. Sebenarnya jariah Ya, sedekah jariah, Iya. sedekah yang berkelanjutan, yang terus terus menerus yang berkelanjutan. Terus ada juga yang mengirim keramik itu, Mbak siapa namanya waktu itu ya. Ya apalagi kan lantai ya. Lantai kan buat sujud. Luar biasa ya. Ya terkadang saya iri teman-teman. Kamu nyumbang apa kemarin, Pik? Ya alhamdulillah ya, sedikit-sedikit ya. Avanza 1 masuk ya, Cik. Ya alhamdulillah. Ya walaupun nggak apa-apa, Dik. Enggak loh. Keren darahnya tuh kamu tumpakin nanti. Masuk pun nyumbang apa? Tenaga ya. Memang tenaga, kemarin ngaduk. Terus itu alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman ya. Ya mumpung santai ini. Mumpung saya santai ya, rasa. Ya. betul. Kan nggak ada momen kayak gini mas. Ya. Yang kedua kemarin Cianjur. Wah ya Cianjur. Ya, ya memang banyak. Ya. Kita sudah sampaikan ke sana teman-teman. Sampai ada yang posisi kita di Cianjur. Salah. Ada yang mau ngasih juga ada. Iya. Ya, Ya alhamdulillah teman-teman. alhamdulillah. Pas posisi kita masih udah di Cianjur nih, ada yang WA. Oh iya, nusul yang nasi itu nusul. Ada itu loh. Waktu udah di sana sudah dibeli belanjakan teman-teman. Tiba-tiba ada yang Mas, ini nitip nasi, akhirnya kita berangkat cari nasi dulu. Cari nasi dulu. Nasi Padang, ya disebar nasi Padangnya. Ya alhamdulillah, ya memang di sana ya kan saya lihat benar-benar membutuhkan bantuan teman-teman. Selain rumah yang tidak bisa ditempati, ya, pekerjaan yang di stop semuanya, jadi keuangannya itu sulit ya. Memang banyak bantuan yang datang itu. Oh, bajing, bajing, Tupai. ke bajing ke an. Tupai itu. Itu teman-teman ya. Nah, terima kasih. Ya semoga nanti akan saya share jika memang ada kegiatan-kegiatan positif seperti itu. Barangkali ada teman-teman yang mau menitipkan atau mengamanahkan sedikit atau banyaknya rezeki untuk kepentingan bersama, nanti akan saya sebarluaskan. Jadi saya nggak mau serakah nih. Saya jujur tidak mau serakah pahalanya untuk sendiri. Kata-kata siapa itu? Kita bagi-bagi, ayo kita bareng-bareng. Nah, karena memang saya mempunyai kekuatannya di situ ya, saya maksimalkan di situ. Siapa tahu? Ya, saya punya sedulur banyak, ya minta bantuannya terhadap siapa dik? Kalau bukan kepada sedulur semua. Ayo kita goyang bareng-bareng, ya kan kayak gitu. Itu saja teman-teman ya. Terima kasih lah, saya tidak bisa berkata-kata apa lagi. Is the best banget dulu Gaset itu luar biasa. Luar biasa. Kompaknya gitu. Kompak luar biasa. Apalagi dalam hal kebaikan itu luar biasa. Luar biasa. Terima kasih banyak. Semoga nanti kita bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Amin. Tatap muka kita bisa berunding bareng-bareng, bisa ketawa bareng. Alamat saya sudah jelas. Ya, Map Ganang Setioko. Saya terus rumah herbal ya, alamatnya sudah ada jelas. map rumah herbal Gaset Tim. Rumah herbal Gaset Tim. Setiap sore ada di situ. Jangan pernah sungkan-sungkan untuk silaturahmi kepada tempat kami teman-teman. Kami terbuka lebar untuk siapapun ya, walaupun ya mohon maaf Jika ya
keadaan rumahnya Seperti mungkin itu, ya. kurang bagus, kurang nyaman, ya mohon maaf ya, kita adanya seperti itu, kita baru mampunya seperti itu, walaupun hanya lesehan, tapi jangan pernah lihat lesehannya, tapi lihat kebersamaannya. Ya, luar biasa. Sederhana itu indah. Tapi kalau nggak sederhana lebih indah, Mas. Ngomong apa sih? Ya sederhana emang indah, tapi lebih indah kalau nggak sederhana tapi tetap bersamaan gitu loh. Jangan kayak gitu, nanti kamu nggak mau ikut explore lagi. Yo, ya Sederhana. explore lah. Ya, Tapi ujung-ujungnya nggak dapat uang banyak explore. ya tetap sederhana. Ya, sederhana. Buktinya nggak mati dari dulu. Iya nggak mati kok. Ya, tetap hidup ya. Tetap hidup lah. Yang penting Sederhana. sederhana. Oke, Tutup deh. saya akhiri video di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang menyakiti hati panjenengan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Salam sejahtera, salam Nusantara, dan salam Om Swastiastu. Itu Mas Gana kata-katanya seperti itu.